Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Saya Ahmad Rizky Maulana dari kelas F12. Di sini saya akan menyampaikan sebuah berita tentang kesehatan mental terhadap remaja pada tanggal 11 Oktober 2024. Kembali lagi dengan saya Ahmad Rizky Maulana. Di sini saya akan mewawancarai sumber pertama yaitu Erik Pramana. Nah, di sini saja faktor yang mempengaruhi kesehatan mental remaja. Apa saja faktor yang mempengaruhi kesehatan mental remaja? Itu banyak sekali, yaitu dari lingkungannya yang mungkin banyak sekali remaja-remaja yang membuat dirinya tertekan, terus juga banyak sekali remaja yang selalu dihina oleh orang lain dan itu membuat mereka down. Apalagi di zaman sekarang kan medsos semakin berkembang dan hujatan itu semakin lebih berkembang dan semakin di upgrade. Jadinya kita selalu mengalami gangguan mental yang cukup membuat kita sengsara, yang dimana itu sangat merugikan bagi diri kita, apalagi untuk orang lain yang mungkin orang lain juga tidak merasakan, tapi padahal si yang mereka hina itu tidak tahu apa yang terjadi pada diri mereka, ataukah keluarga mereka hancur atau mengalami sesuatu hal yang membuat dia tertekan. Lalu siapa yang biasa terpengaruhi oleh masalah kesehatan mental pada remaja? Yang selalu terpengaruh kesehatan mental remaja itu garis besar itu mungkin ya remaja, terus juga banyak sekali remaja-remaja yang membuat ulang gerak pohon ini merda ulang gerak. Jadi rentan yang paling rentan untuk remaja atau paling sering berkena dengan mental remaja itu remaja yang aktif, yang dimana remaja itu sering mengalami yang namanya hujatan dari medsos yang beragam ataupun modelan dari konten-konten atau dari ketikan atau message dari orang-orang lain. Lalu juga remaja itu selalu mungkin tidak bersosialisasi dan sering melakukan hal yang sendirian, jadinya orang-orang menganggapnya aneh dan menghujatnya. Gimana remaja bisa mendapatkan dukungan untuk masalah kesehatan mental? Untuk dukungan masalah remaja itu sering banget kita temui dengan membuka diri kita lebih luas dengan berkonsultasi ke BK, atau juga kita sering sharing-sharing kepada teman yang kita percayai, yang kita yakini bahwa banyak sekali yang bisa kita kembangkan untuk tidak mengalami gangguan mental itu dengan berpikir positif, tidak netting terus, dan berpikirlah pada satu tujuan yang ingin kita capai juga, yang dimana tujuan itu kita bisa capai dengan kita terus berpikir positif dan juga selalu terbuka pada orang yang emang kita percayai dan kita yakini. Apalagi khususnya untuk orang tua kita, yang mungkin orang tua kita mungkin dari kalian yang tertutup kepada orang tua, kalian bisa membuka diri kalian mulai dari mama kalian, lalu dari ayah kalian, atau dari kakak kalian yang bisa membuat kalian terbuka. Lalu kapan remaja paling rentan mengalami gangguan kesehatan remaja? Remaja paling rentan itu pada saat tertekan oleh pendidikan atau masalah dari keluarga, yang bisa dibilang keluarganya melakukan perceraian atau ekonomi yang membuat dia jadi tertekan dari masalah itu. Dan dari tim pendidikan itu bisa kita jabarkan bahwa si remaja itu bisa saja mengalami seperti dia selalu berusaha untuk mendapatkan nilai yang bagus seperti matematika, tapi saat dia melakukan ujian nilainya tidak memuaskan dan tidak tuntas seperti apa yang kita harapkan. Itu membuat kita selalu terpikir dan membuat kita depresi dan berujungnya gangguan mental. Lalu dari keluarga itu mungkin ada masalah keluarga antara dan si ayah dan si ibu yang membuat melakukan perceraian, yang itu membuat anak itu selalu bimbang dengan pilihannya dari orang tua mereka, yang dimana mereka dipaksakan untuk mengikuti si A atau si B, dan itu membuat tekanan mental dan kebanyakan orang-orang dengan
bisa dibilang broken home, yang dimana itu buat anak itu menjadi nakal dan lebih arogan dari yang kita harapkan, dan itu kita harus mencegahnya. Lalu, mengapa penting untuk membahas kesehatan remaja? Sangat penting bagi kita untuk membahas kesehatan remaja, yang dimana zaman sekarang banyak sekali remaja yang sering sekali melakukan bunuh diri. Dari berita-berita manapun, dari artikel manapun, banyak sekali anak muda SMA dari umur 15 sampai umur 20, bahkan yang dewasa saja pun ada yang bunuh diri karena mereka mengalami gangguan mental. Dengan adanya pembahasan kesehatan mental ini, diharapkan bagi siswa-siswi maupun bagi remaja dan orang dewasa lebih mengerti bagaimana cara menghadapi mental kita, yang dimana kita harus melatihnya, dan terus kita harus mengupgrade bagaimana mental ini terus bisa lebih tahan dari omongan orang lain, dan juga kita harus lebih disiplin dan tidak terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kita harus juga menjaga kesehatan mental dengan ya sering sharing-sharing, dan juga penting sekali untuk membahas kesehatan mental ini karena di zaman sekarang yang mungkin banyak sekali orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Lalu, bagaimana cara mendukung kesehatan mental remaja? Baik, untuk mendukung kesehatan mental remaja itu sangat bisa banget mengadakan seperti di sekolah adanya konsultasi remaja ataupun eskul yang bisa dibilang yang dikhususkan untuk remaja, itu konseling remaja, dan diharapkan untuk siswa ataupun orang lain biar lebih terbuka oleh diri kita dengan orang lain, dan juga kita harus adanya fasilitas orang-orang yang selalu terbuka dengan yang lain, baik dari untuk orang dewasa maupun remaja untuk kita. Baik, terima kasih wawancara dari sumber pertama kita, yaitu Erik pertama. Kembali lagi dengan saya Ahmad Ismawana. Di sini saya akan mewawancarai sumber kedua, yaitu Ervan. Nah, di sini dengan Ervan, apa dampak dari masalah kesehatan mental terhadap pendidikan remaja? Oke, untuk dampaknya bisa berupa penurunan prestasi baik di akademik maupun non akademik, juga terhadap pergaulan, juga lebih memilih-milih teman mungkin bisa jadi, ataupun dari segi hormon dan mental mereka kena. Baik. Lalu, siapa yang biasanya terpengaruhi oleh masalah kesehatan mental pada remaja? Oke, baik, untuk itu kesehatan remaja, selain remaja itu sendiri, keluarganya pun bisa, dan teman dekatnya pun bisa kena oleh kesehatan mental yang dialami oleh si anak remaja tersebut. Baik. Di mana remaja biasanya menghadapi tekanan mental terbesar? Tekanan besar sering muncul di dalam lingkungan sekolah karena si anak tersebut sering dapat tekanan dari akademik maupun non akademik, misalnya dari pelajaran yang dia harus selalu dituntut untuk selalu mendapatkan nilai bagus, dan juga Oke, baik. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk melalui memberikan edukasi tentang kesehatan mental pada remaja? edukasi tersebut baik dilakukan pada sejak usia dini, dari mulai usia 10 sampai 12 tahun, untuk mereka bisa mengelola emosi dan serta menahan emosi tersebut. Oke. Lalu, mengapa remaja sering merasa stres dan atau cemas? Remaja sering merasa cemas dari mulai mereka dituntut besar dalam akademis mereka, seperti nilai dan hal-hal yang di sekolah seperti olimpiade untuk mereka melanjutkan ke sekolah ini. Lalu, bagaimana cara mendukung kesehatan mental? Oke, untuk dengan dari dukungan dari orang tua atau juga dari teman-temannya,
untuk mensupport dia agar menjadi lebih baik lagi di segi akademik maupun non akademik. Oke, terima kasih wawancaranya dari Evan. Sekian, bye. Sekian dari wawancara saya yang saya bisa ambil dari sumber pertama dan sumber kedua atau kesimpulan adalah kesehatan mental remaja dipengaruhi oleh tekanan sosial, perubahan hormonal dan pengaruh media sosial yang dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Dukungan keluarga serta lingkungan yang sehat sangat penting dan interaksi dini dapat mencegah masalah yang lebih serius. Perhatian pada kesehatan mental remaja diperlukan agar mereka dapat berkembang dengan baik. Thank you, everyone. Thank you, Elmore. Boom.